Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo dari kelas MSDM 22H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efektivitas komunikasi interpersonal di tempat kerja sebagai tugas dari mata kuliah peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Gito Prayudo SHMM. Mari kita simak bersama. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Jadi komunikasi interpersonal atau antar pribadi merupakan komunikasi antar dua orang atau lebih secara bertatap muka yang memiliki kemungkinan setiap pesertanya menangkap reaksi dari pesan yang disampaikan sang komunikator secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal di sini seperti penggunaan kata-kata untuk menyampaikan pesan, termasuk percakapan tatap muka, panggilan telepon, dan rapat. Dan untuk komunikasi nonverbalnya seperti gestur, ekspresi wajah, postur tubuh, dan kontak mata yang menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Jadi seperti bahasa tubuh. Selanjutnya, komunikasi interpersonal yang efektif adalah penting bagi semua organisasi. Para pemimpin organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Efektivitas organisasi perusahaan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya karyawan yang di dalamnya terdapat kualitas kerja karyawan. Komunikasi interpersonal adalah di mana individu dengan individu lainnya mengkomunikasikan seperti perasaan, gagasan, emosi, dan apapun yang dirasakan secara langsung atau tatap muka. Seperti kita mempunyai gagasan bahwa kita harus mengimprove suatu pekerjaan, lalu kita mengkomunikasikan kepada atasan kita. Komunikasi interpersonal juga tidak sedangkal itu pembahasannya, melainkan juga melihat bagaimana cara proses komunikasi tersebut berjalan. Dimulai dari cara pengucapan kata-kata, mimik wajah yang digunakan, serta gerak tubuh yang ditampilkan saat berkomunikasi dengan orang lainnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah peran sosial. Peran yang dimainkan oleh individu dalam organisasi atau perusahaan seperti status, usia, jenis kelamin dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Bahwasannya seperti kita berkomunikasi kepada pimpinan kita atau atasan kita pasti berbeda cara komunikasinya dengan rekan kerja bersama. Yang kedua adalah sikap sportif. Sikap untuk mengurangi resiko defensif dalam komunikasi untuk mencegah miskomunikasi. Yang ketiga, sikap terbuka. Sikap terbuka memiliki pengaruh yang besar terhadap keefektifan komunikasi. Yang keempat, menilai pesan lebih objektif karena didukung oleh data dan logika. Yang kelima, mencari informasi yang berasal dari sumber yang beragam, jadi tidak langsung berasumsi ketika mendapat informasi tersebut. Di sini ada fungsi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal sebagai pemecah masalah. Komunikasi memungkinkan orang untuk mendiskusikan suatu masalah sebelum ditemukan solusi akhir. Yang kedua, peningkatan inovasi dan kreativitas. Lingkungan kerja yang mendukung komunikasi interpersonal memungkinkan pertukaran ide yang bebas dan kreatif. Ini dapat mendorong dan membantu organisasi tetap kompetitif. Yang ketiga, membangun hubungan dan kepercayaan. Interaksi yang baik dapat menciptakan kepercayaan dan rasa saling hormat antara rekan kerja. Yang penting untuk kerjasama dan produktivitas tim dan memelihara hubungan positif di tempat kerja. Yang terakhir, komunikasi interpersonal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan komunikasi interpersonal memungkinkan adanya diskusi dan debat yang konstruktif. Yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Lalu, pentingnya komunikasi interpersonal di tempat kerja. Yang pertama, meningkatkan kerjasama tim. Komunikasi yang baik memungkinkan anggota tim untuk berbagi ide dan inovasi dengan lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.
karena setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, mengurangi konflik. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik seperti miskomunikasi. Yang terakhir, hubungan yang kuat. Komunikasi interpersonal membantu membangun hubungan yang lebih baik dan erat antar rekan kerja. Selanjutnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang memungkinkan terjadinya timbal balik. Dalam komunikasi ini terjadi interaksi di antara pengirim dan penerima pesan bila dilakukan komunikasi secara verbal. Yang satu mempengaruhi yang lain. Pengaruh yang terjadi pada tataran kognitif atau pengetahuan, afektif atau perasaan, dan behavior atau perilaku. Lalu, menurut DeVito, karakteristik efektivitas komunikasi interpersonal ini dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Ini adalah 3 sudut pandang yang menurut DeVito. Yang pertama, sudut pandang humanistik. Sudut pandang ini menekankan pada keterbukaan empati, sikap pendukung, dan kualitas-kualitas lain yang menciptakan interaksi bermakna, jujur, dan memuaskan, seperti kejujuran, keterbukaan, dan sikap positif. Yang kedua, sudut pandang pragmatis. Sudut pandang ini menekankan pada manajemen dan kesegaran interaksi. Secara umum, kualitas-kualitas yang menentukan pencapaian tujuan yang spesifik. Pandangan ini berawal dari keterampilan spesifik yang dari riset diketahui efektif dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, sudut pandang pergaulan sosial dan sudut pandang kesetaraan. Sudut pandang ini didasarkan pada model ekonomi, imbalan, dan biaya. Sudut pandang ini mengasumsikan bahwa suatu hubungan merupakan suatu kemitraan di mana imbalan dan biaya saling dipertukarkan. Lalu, sudut pandang tersebut tidaklah terpisah, tetapi saling melengkapi. Masing-masing sudut pandang akan membantu dalam memahami efektivitas komunikasi interpersonal ini. Adanya komunikasi interpersonal yang memotivasi dalam penerapannya berjalan seiring dengan usaha dari masing-masing individu untuk mencapai apa yang ingin dicapai. Efektivitas komunikasi pada konteks interpersonal terletak pada kualitas hubungan antar anggota organisasi. Jadi, dengan komunikasi interpersonal ini bisa mencapai tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan melalui mengkomunikasikan sesama rekan kerja, atasan, dan bawahannya. Komunikasi interpersonal yang berlangsung secara intensif dengan mengutamakan aspek kuantitas dan kualitas yang seimbang akan menciptakan hubungan interpersonal yang kuat antara atasan dan bawahan serta antar sesama karyawan. Sehingga keterbukaan kepercayaan yang dapat dari proses komunikasi tersebut dapat turut menentukan perubahan sikap dan tingkah laku dalam organisasi. Dalam berkomunikasi harus ada keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, dan empati. Dalam prakteknya, perubahan sikap dan tingkah laku dari proses komunikasi interpersonal dalam suatu organisasi dapat membentuk terwujudnya sesuatu sikap yang diharapkan muncul dari diri karyawan, yaitu motivasi kerja yang tinggi. Selanjutnya, kepuasan dengan keterlibatan dalam komunikasi interpersonal dalam organisasi atau perusahaan sebagai suatu kesatuan. Faktor ini mencakup hal-hal keterlibatan hubungan dengan organisasi, dukungan atau bantuan dari organisasi, dan informasi dari organisasi. Kelihatan bahwa rasa puas dalam komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh aspek-aspek organisasi seperti dapat dipercaya dan tujuan kinerja yang tinggi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang efektivitas komunikasi interpersonal di tempat kerja. Bahwasannya, komunikasi interpersonal di tempat kerja itu sangat mempengaruhi terhadap perusahaan untuk menghindari miskomunikasi, dan ketika ada sesuatu yang abnormal dapat dikomunikasikan kepada atasan dan bawahannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.